Selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih. Kita kembali bertemu untuk merenungkan kekayaan iman, kekayaan gereja kita, kekayaan orang-orang kudus yang menjadi satu teladan, satu contoh, atau bahkan boleh dikatakan menjadi inspirasi bagi kita untuk beriman. Dan malam ini kita merenungkan seorang kudus yang besar di dalam gereja, seorang paus yang hari ini kita peringati secara peringatan wajib dalam penanggalan liturgi kita. Dialah seorang kudus, seorang paus, yakni Paus Pius ke-10, Santo Pius yang ke-10. Kita melihat pertama-tama riwayat hidup dari santo kita ini. Dia lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1835 di Riese, Italia, bagian utara. Riese ini ya sudah agak berbatasan dengan Austria dan juga dekat dengan daerah Venesia. Jadi bagian utara. Nama kecilnya Giuseppe dan nama lengkapnya Giuseppe Melchiorre Sarto. Sarto adalah marga dari keluarga ini. Sama seperti kita banyak di Sumatera Utara dan juga di bagian timur Indonesia, atau juga kita dari suku Tionghoa, dari China juga memiliki marga. Demikian juga orang Italia, mereka punya marga. Disebut di sana dengan sebutan cognome atau nama asli. Nama asli kita itu adalah nama marga kita. Begitu kalau di Italia. Itu yang menjadi nama asli kita karena diturunkan dari nenek moyang kita. Dia adalah anak kedua dari 10 bersaudara. Sering juga disebut Giuseppe Melchiorre Sarto atau Paus Pius kita ini, sering juga disebut sebagai anak kedua dari 8 bersaudara. Mengapa kadang disebut anak kedua dari 10 bersaudara dan kadang disebut sebagai anak kedua dari 8 bersaudara? Karena ternyata abangnya atau kakaknya, dalam bahasa kita di Jakarta, di Sumatera sering dipanggil abang, abang dari Paus Pius ini meninggal pada saat masih kecil. Dan adik bungsunya juga meninggal pada hanya beberapa hari setelah kelahiran. Oleh sebab itu, sering disebut bahwa Giuseppe sebagai anak kedua dari 8 bersaudara. Walaupun de facto yang dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibu yang tercinta dari paus kita ini, 10. Oleh sebab itu, sering juga dikatakan dia adalah anak kedua dari 10 bersaudara. Saudara-saudariku yang terkasih, paus kita ini dianggap sebagai venerabilis oleh Paus Pius ke-12, artinya layak dihormati sebagai orang kudus itu oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 3 September 1950. Jadi dia dianggap sebagai orang pribadi yang layak dihormati sebagai orang kudus atau persiapan sebagai orang kudus pada tahun 1950, juga dari yang bernama Pius juga, Paus Pius ke-12. Jadi kita melihat memang Pius ini cukup banyak diambil nama dari pontifikat seseorang, nama paus. Dan sekarang kita melihat kapan dia ditahbiskan menjadi imam. Dia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 18 September 1858. Ya, 1858. Pada tanggal 18 September 1858. Nanti kita melihat dalam slide berikutnya nanti, kita melihat bagaimana perjuangannya itu menjadi seorang imam. Ya,
kita nanti melihat bagaimana dia berjuang untuk menjadi seorang imam. Bukan karena tidak cerdas, tapi memang karena keadaan ekonomi keluarga yang sangat sederhana. Tapi kita melihat kehendak dari Allah itu, kehendak Tuhan terjadi dalam dirinya. Dia bukan hanya ditahbiskan sebagai imam, bahkan dia ditahbiskan sebagai uskup. Dia ditahbiskan sebagai uskup pada tanggal 16 November 1884 untuk keuskupan Mantua atau keuskupan Mantova. Jadi pada tanggal 10 November 1884 dia dipilih menjadi uskup, dan sampai 15 Juni 1893 dia menjadi uskup di sana. 10 November dia dipilih, 16 November ditahbiskan. Nah, begitu. Biasanya ada selangnya. Misalnya seperti sekarang ini, ada seorang saudara kami, saudara kita, pastor kita, seorang kapusin, namanya Pastor Victorius Diuyardi, baru terpilih juga menjadi seorang uskup di Banjarmasin. Tahbisan uskupnya nanti baru berlangsung pada tanggal 4 November yang akan datang. Artinya setelah ada beberapa atau hitungan bulan persiapannya. Demikian juga Santo Pius ini, Santo Pius ke-10 ini dipilih pada tanggal 10 November dan ditahbiskan 16 November. Jadi hanya 6 hari persiapan untuk pentahbisannya. Kemudian dia menjadi Patriark Venezia. Artinya setelah dia dipilih menjadi uskup dan kemudian nanti menjadi kardinal, dia dipilih menjadi Patriark Venezia pada tanggal 15 Juni 1893. Karena itulah masa keuskupannya di Mantova itu dari tahun 1884 sampai 15 Juni 1893. Dia diangkat menjadi Patriark Venezia itu 15 Juni 1893. Kemudian dipilih menjadi paus pada tanggal 4 Agustus 1903. Ya. Pada tanggal 4 Agustus 1903. Dan dinobatkan atau dilantik atau diinstalasi disebut menjadi paus pada tanggal 9 Agustus 1903. Artinya 5 hari setelah dia dipilih oleh para kardinal menjadi paus, dilantik pada tanggal 9 Agustus 1903. Kita melihat bagaimana seorang paus itu ya dilantik, bukan ditahbiskan, karena tidak ada pentahbisan paus. Yang ada itu pentahbisan itu dalam hierarki gereja Katolik hanya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut sebagai tahbisan diakonat, yang kedua disebut sebagai tahbisan presbiterat, itulah tahbisan para imam, dan yang ketiga sebagai tahbisan episkopat, tahbisan para uskup, tahbisan uskup. Jadi hanya 3 ada tingkatan tahbisan di dalam gereja Katolik. Tidak ada tahbisan paus. Paus tidak ditahbiskan. Paus itu dilantik, diangkat, diinstalasi atau dinobatkan menjadi seorang paus. Dalam kepausannya dia mengambil motto kepausan Instaurare omnia in Christo. Dia kutip dari 1 Korintus bab 15 ayat 28. Artinya adalah membangun kembali semua di dalam Kristus. Membangun kembali semua di dalam Kristus. Instaurare omnia in Christo. Semua diperbaharui dalam Kristus. Semua dibangun di dalam Kristus. Semua hal diletakkan, dibangun, diadakan di dalam Kristus. Jadi itulah motto kepausan dari Paus Pius kita yang ke-10 ini, seorang santo yang sangat saleh ini. Tetapi begitulah kehidupan kita, ternyata bagaimanapun kehidupan kita di dunia ini, apapun jabatan kita, suatu waktu kita akan kembali menghadap Bapa lewat kematian. Paus kita ini wafat pada tanggal 21 Agustus 1914 di Vatikan. Dia mengalami serangan jantung. 1 hari sebelum Perang Dunia, dia meninggal. Dia sebenarnya sangat ingin supaya Perang Dunia itu tidak terjadi. Tapi ternyata
dia meninggal sebelum Perang Dunia itu terjadi. Kita melihat beatifikasinya itu pada tanggal 3 Juni 1950 oleh Venerabilis Paus Pius ke-12. Jadi Paus Pius ke-12 juga adalah sudah dianggap bisa dihormati, yakni dianggap sebagai Venerabilis oleh gereja Paus Pius ke-12. Dan itulah juga yang membeatifikasi dia dan mengkanonisasi Paus Pius ke-10 ini menjadi santo pada tanggal 29 Mei 1954. Kita melihat bagaimana Paus Pius ini sungguh menjadi pribadi yang dari tahap ke tahap sungguh dipercayakan oleh Kristus menggembalakan umatnya. Walaupun dengan masa kecil yang mengharukan, kalau kita lihat masa kecilnya, keluarganya sangat mengharukan dan sangat membuat kita terinspirasi untuk kehidupan saleh dalam menjalani kehidupan kita. Paus kita ini, Paus Pius ke-10 ini, Santo Pius ke-10 ini, ada nama kesayangannya, Beppo. Dia dipanggil di rumah dengan Beppo sebagai nama kesayangan. Dia adalah lahir dari keluarga yang saleh, sering berdoa, berdevosi. Ayah dan ibunya seorang yang sangat saleh, mengalami Tuhan dalam hidup mereka, membimbing anak-anak mereka pada iman dan cinta, pada kesalehan Kristiani, pada kesalehan Katolik. Walaupun keadaan ekonomi mereka sangat sederhana, ayahnya adalah kurir dan tukang pos. Nama ayahnya itu adalah Giovanni Battista Sarto. Lahir pada tahun 1792 dan meninggal pada tahun 1852. Ayahnya hanya kurir dan tukang pos. Hanya itu pekerjaannya. Menghidupi 8 orang anak atau 10 orang anak. Kita melihat bagaimana keadaan keluarga itu sungguh membuat kita terharu dalam kehidupan. Ternyata perjuangan orang-orang yang lemah, perjuangan orang-orang yang sederhana didengarkan oleh Allah. Ibunya bernama Argarita Sanson. Argarita Sanson hidup antara tahun 1813 sampai tahun 1894. Memang dari kecil Santo Pius ke-10 ini akrab dengan kemiskinan. Tumbuh dalam keluarga yang ekonominya lemah. Ayahnya bekerja keras, maka tidak sangat istimewa apabila memang Santo Pius ke-10 ini dididik sebagai seorang pekerja keras. Dididik juga sebagai seorang yang belajar sungguh-sungguh dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membanting tulang seperti ayahnya. Dan ayahnya menghidupi istri dan anak-anaknya dengan cinta, walaupun dengan bekerja keras siang dan malam untuk menghidupi keluarganya. Orang tuanya, ayah dan ibunya, mendidik Santo Pius ke-10 kesalehan Kristiani, dan dididik Santo Pius ke-10 ini agar menjadi panutan bagi adik-adiknya. Menjadi panutan bagi adik-adiknya, menjadi model bagi anak-anak adik-adiknya, sehingga Santo Pius ke-10 ini sungguh memiliki iman akan Kristus dari tradisi yang kuat yang dia terima dari kedua orang tuanya. Nasihat dari kedua orang tuanya agar dia sungguh-sungguh menjadi teladan bagi adik-adiknya. Memang kalau dari segi kelahiran, Santo Pius ke-10 ini sering disebut anak kedua. Tetapi dalam kenyataan, karena abangnya itu meninggal masih kecil, maka praktis sebenarnya Santo Pius ke-10 ini, Giuseppe ini, adalah seorang anak yang pertama dalam memberikan teladan bagi adik-adiknya. Dialah yang pertama. Maka bisa kita bayangkan bagaimana dia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga untuk mendidik, memberi panutan kepada adik-adiknya.
Sarto punya habitus berdoa, punya kebiasaan berdoa di depan patung Bunda Maria di gereja paroki. Dia mengatakan bahwa kebersamaan dengan Bunda Maria itu adalah kebersamaan yang indah. Dia sering berdoa bahkan berjam-jam lamanya berdoa di depan patung Bunda Maria. Dia percaya Bunda Maria adalah figur teladan penyerahan diri total kepada Allah, kepada kehendak Allah. Dan karena devosi kepada Bunda Maria yang begitu mendalam, dengan melihat penyerahan Bunda Maria kepada Allah, maka Santo Pius ke-10 ini juga sejak kecil itu sudah bertekad di dalam hatinya untuk menyerahkan, mempersembahkan hidupnya demi kemuliaan Tuhan seperti Bunda Maria. Jadi waktu dia masih kecil, dia telah ingin agar hidupku menjadi kemuliaan Tuhan seperti Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, ada juga satu pengalaman yang mengharukan dari Santo Pius ke-10 ini. Beliau berjalan kaki ke sekolah itu 3,75 mil jauhnya menuju sekolah. Dia berjalan kaki. Dan dia hanya punya satu sepatu. Maka supaya tidak rusak, dia tidak pakai sepatu menuju sekolah. Dia jalan kaki dengan kaki telanjang. Jalan kaki. Dengan tujuan supaya sepatunya tidak cepat rusak. Dan kalau sudah sampai di sekolah, dia baru mengenakan sepatunya itu. Setelah sampai di depan sekolah, di halaman sekolah, dia mulai memakai sepatunya. Luar biasa, seorang yang pribadi yang luar biasa, yang dari kecil sudah tahu artinya apa itu kehidupan yang sederhana, kehidupan yang menderita. Dan dia sejak kecil juga sudah aktif di parokinya menjadi putra altar. Menjadi putra altar. Dan di sana dia menjadi ketua dari para putra altar itu. Dia menjadi pemimpin teman-temannya. Pada usia 10 tahun dia itu sudah menjadi dekat dengan pastor parokinya, sudah melayani sebagai putra altar di parokinya, menjadi ketua di komunitasnya. Maka dengan cepat nama anak ini yang kita cintai ini, Sarto ini, nama kecilnya Sarto, atau Beppo, Beppo ini sudah terkenal di parokinya. Dan banyak orang menjadi jatuh hati kepadanya, simpati dengan dia, dicintai, dikagumi, karena dari keluarga yang sederhana, dia mampu memimpin anak-anak yang lain di parokinya. Dan dia namanya menjadi terkenal di paroki itu. Dikenal dan sangat dipuji. Dan juga bukan hanya dia yang terpuji, tetapi juga ayah dan ibunya terpuji karena kesalehannya. Dan dia sejak kecil itu, dan juga pada waktu menjadi putra altar itu, semakin mendalam di dalam hatinya untuk menjadi imam. Dia ingin menjadi imam. Apalagi setelah dia menerima komuni pertama pada usia 12 tahun. Dan itu semakin kuat di dalam hatinya. Semakin kuat di dalam hatinya untuk menjadi imam. Aku ingin menjadi imam, mempersembahkan hidupku kepada Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, seperti Bunda Maria. Apalagi setelah dia menerima krisma pada tahun 1848, panggilan hidup menjadi imam, menjadi selibat itu semakin bergema kuat di dalam hatinya. Tetapi inilah kendalanya menjadi imam. Dan nanti dia akan menjadi uskup. Kendalanya adalah dia berasal dari keluarga yang miskin. Dari keluarga yang sederhana. Masuk seminari butuh uang. Masuk seminari butuh uang. Maka orang tuanya tidak sanggup untuk menjadikan dia masuk seminari, sekolah di seminari. Tetapi karena dia sudah dicintai oleh pastor parokinya, dekat dengan pastor parokinya, aktif di sana. Nah, mendengarkan itu, dia dibimbing oleh pastor parokinya,
dan juga akhirnya dekat dengan uskup namanya Monsignor Giovanni Antonio Farina. Didengarkan ada seorang anak yang cerdas dari paroki itu. Oleh sebab itu, dia disekolahkan oleh Monsignor Giovanni Antonio Farina dan masuk ke seminari tinggi di Padua. Berkat pertolongan dari Monsignor Giovanni Antonio Farina ini. Dia menjadi masuk sekolah pendidikan calon imam diosesan. Dan kita melihat juga luar biasa dalam lingkaran kehidupan Santo Pius ke-10 ini, uskup yang menyekolahkan dia itu juga, Monsignor Giovanni Antonio Farina ini juga kelak akan menjadi beato. Dan dia menjadi beato yang dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 4 November 2001. Nah, kita melihat bahwa memang Allah itu bekerja dengan berbagai cara untuk sejarah kehidupan seseorang. Monsignor Giovanni Antonio Farina ini yang memberikan beasiswa kepada Beppo ini juga ternyata seorang yang sangat baik dan akhirnya juga menjadi seorang beato yang diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II. Nah, setelah dia menyelesaikan pendidikannya di seminari tinggi dan kemudian dia akhirnya ditahbiskan menjadi imam. Dan Uskup Farina itu juga yang menahbiskan dia menjadi imam diosesan Treviso pada tanggal 18 September 1858. Dia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 18 September 1858. Dan kita melihat pastor yang baru ini ditugaskan sebagai pastor rekan. Sebagai pastor rekan di paroki Tombolo. Nah, itu dia menjadi tugasnya yang pertama. Dia menjadi pastor rekan di paroki Tombolo pada tahun 1858 sampai tahun 1867. Dan kemudian dia menjadi uskup Mantova pada 10 November 1884. Dan tanggung jawab yang dilakukannya adalah juga menciptakan imam-imam di seminari. Dia menjadi pengajar di seminari, mengajar teologi dogmatis dan teologi moral. Kita melihat sebagai uskup Mantova pada tanggal 10 November 1884 ini, saya buat suatu lompatan karena nanti akan kita melihat bagaimana kemudian dia sebelum menjadi uskup Mantova itu, dia menjadi imam. Menjadi imam di satu paroki. Jadi bukan hanya pastor rekan, tugas pertamanya sebagai pastor rekan itu di paroki Tombolo 1858 sampai 1867. Kita melihat sekarang bagaimana dia menjadi motivator kerasulan pers dan media massa. Nanti mengapa ada lompatan di situ tidak saya jelaskan dia menjadi imam, karena nanti pada saat dia menjadi imam paroki atau menjadi pastor paroki, bukan menjadi pastor rekan, ada nanti momen yang khusus di situ. Nanti kita lihat di slide yang berikut ini. Sekarang kita melihat dia dijuluki juga sebagai motivator kerasulan pers dan media massa. Ya, dia digelari sebagai motivator kerasulan pers dan media massa. Pada 4 Agustus 1903, Kardinal Sarto dipilih sebagai Paus ke-257 dengan memilih nama Pius ke-10 dan mengambil motto Instaurare Omnia in Christo. Tadi sudah saya jelaskan apa artinya. Nah, mengapa dia disebut motivator kerasulan pers dan media massa? Karena pada masa kepausannya, dia menggalakkan katekese lewat media massa, lewat majalah, lewat koran, dan dia mendorong umat Katolik
mendorong banyak orang, bangsa-bangsa, untuk merasul lewat media massa, untuk merasul lewat pers. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Paus Pius ke-10 ini, ternyata untuk zaman sekarang ternyata menjadi sangat efektif. Nah, kita alami itu sekarang. Bagaimana pada saat corona, pada saat kita dikatakan social distancing, jaga jarak, tidak bisa bertemu dengan orang, di gereja-gereja ditutup. Pada waktu itu banyak sekali muncul media live streaming untuk misa. Bahkan LPF kita juga mulai berdoa bersama lewat kerasulan media sosial ini, media massa ini, lewat YouTube, lewat Zoom, dan itu kita nikmati juga sekarang. Nah, ternyata Paus Pius kita ini, waktu dia diangkat sebagai paus, mulai sejak tahun 1903, sudah mendorong umat, mendorong gereja untuk merasul lewat media massa, untuk merasul lewat pers. Katanya itu bisa menjangkau banyak orang, tidak dibatasi tempat. Orang duduk di kereta api bisa sambil baca majalah. Orang pergi ke tempat belanja, dilihat di situ ada bisa baca majalah. Orang menunggu bus, menunggu kereta api di stasiun-stasiun di Italia itu, mereka bisa membaca majalah atau koran yang dipenuhi dengan berita-berita gereja atau katekese iman. Dan hal itu memang sangat membantu pewartaan, sangat membantu pewartaan iman kepada semakin banyak orang. Dan kita melihat memang untuk zaman sekarang juga hal itu sangat penting, sangat efektif. Mengapa saya katakan begitu? Karena di internet ini, lewat internet ini sekarang, dulu media cetak dan sekarang media cetak dan media elektronik yang sungguh-sungguh menjadi primadona. Setiap waktu kita membawa gadget kemana-mana, kita bawa handphone kemana-mana. Saya kira anggota LPF yang mendengarkan saya malam ini lewat permenungan atau pengajaran ini, di Zoom ini, saya lihat pasti ada yang dengan handphone, ada yang dengan komputer. Dan kemanapun kita pergi, hampir semua orang sekarang ada handphonenya, ada gadgetnya. Maka bila dikatakan misalnya tidak sempat membalas WA, mungkin karena terlalu sibuk, tapi sebenarnya di tangan kita hampir tidak pernah lagi pergi kemana tanpa HP. Kecuali memang kalau kita sedang bekerja di kebun atau sedang bekerja di lingkungan, tak mungkin kita selalu bisa memegang HP. Jadi kita melihat pesan-pesan moral sebagai motivator kerasulan pers dan media massa. Paus Pius ke-10 ini sungguh aktual juga sampai sekarang. Maka kalau kita lihat motonya ini, instaurare omnia in Christo, mari kita membangun segalanya di dalam Kristus. Hal ini memang sungguh bisa juga menjadi satu pedoman bagi kita. Kita bisa membangun seluruh hidup kita di dalam Kristus. Komunikasi kita dalam Kristus. Cara kita bermedia sosial di dalam Kristus. Karena pengajaran-pengajaran iman sangat efektif dibuat melalui media massa. Seorang profesor saya dulu pernah mengatakan, waktu masih studi, beliau mengatakan bahwa mari kita isi media massa, koran, majalah, internet, blog, entah apapun namanya, kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal religius, supaya apa? Untuk mengimbangi hal-hal negatif yang dibuat oleh orang lain lewat media sosial. Jadi kalau kita dapat mengimbangi, memenuhi itu semua, maka mungkin orang dapat mengakses hal-hal yang baik lebih banyak. Jangan sampai kejahatan itu menang di media sosial. Jangan sampai hoax itu menang di media sosial. Karena kita kalah untuk mempromosikan kebaikan lewat media massa. Maka dikatakan, ayo penuhi YouTube dengan hal-hal positif, penuhi dengan renungan. Ayo penuhi blog-blog kita dengan hal-hal positif, supaya hal-hal negatif itu semakin diminimalisir, dan orang juga akan semakin sulit mengakses hal-hal yang jahat dari internet itu. Maka ini sangat penting bagi kita, apalagi kita yang masih di bangku studi, yang masih kuliah, yang aktif bermedia sosial. Mari kita penuhi
media sosial kita, beranda kita dengan hal-hal positif yang mewartakan Kristus kepada orang lain. Supaya apa? Supaya karena hal-hal negatif itu banyak sekali lewat internet. Bahkan trafficking, penjualan manusia seperti dikatakan oleh Pastor Paskalis beberapa minggu yang lalu, yang hadir lewat Zoom kita juga mengatakan bahwa media-media itu juga digunakan oleh orang lain untuk membuat jaringan-jaringan mafia dan sebagainya, bahkan perdagangan-perdagangan gelap dan semuanya lewat internet, menyebarkan kebencian, bahkan lewat internet juga orang lain bisa saling memfitnah, saling membunuh, dan juga lewat internet juga terjadi kejahatan, membobol bank dan sebagainya. Lewat internet juga terjadi pornografi, penjualan anak dan sebagainya. Semuanya itu. Oleh sebab itu kita diajak sebagai orang beriman untuk mempergunakan media massa, entah apapun bentuknya, dan juga media elektronik untuk kita sekarang ini yang sangat nyata di hadapan kita gunakan secara sangat positif, dan kita isi terus-menerus untuk mewartakan Kristus. Mewartakan Kristus. Penuhi dunia dengan berita akan Kristus. Penuhi dunia dengan berita akan Kristus. Maka dengan itu juga akses ke dunia yang baik lewat internet juga semakin mudah ditemui oleh orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, Paus kita ini juga digelari sebagai Paus Ekaristi. Digelari sebagai Paus Ekaristi. Mengapa digelari sebagai Paus Ekaristi? Sebelum dia, orang komuni pertama, anak komuni pertama itu 12 tahun. 12 tahun sudah bisa komuni pertama. Nah, tapi pada saat dia menjadi Paus, dia menggalakkan komuni pertama bisa lebih cepat. 7 tahun sudah bisa komuni pertama, katanya. Dan dia mengatakan, komuni kudus adalah jalan yang paling singkat dan paling aman menuju surga. Paling singkat dan paling aman menuju surga. Apa artinya? Karena lewat komuni kudus itu, kita menerima Yesus Kristus sendiri. Kita menerima Yesus sendiri di tangan kita, yang akan membawa kita ke surga. Dan itu adalah Yesus sendiri, yang membuat perjalanan kita singkat dan paling aman, katanya, menuju surga. Ini kata-kata dari Paus Pius ke-10. Maka semakin sering kita ikut misa, ikut ekaristi di gereja, menyambut komuni, ini adalah persatuan kita dengan Kristus, dan ini adalah jalan aman menuju surga, kata Paus Pius ke-10. Dikatakan, memang ada jalan-jalan lain yang bisa ditempuh untuk mencapai surga. Misalnya, innocence, tidak merasa tidak berdosa, polos, suci, keadaan tidak bersalah. Tapi innocence ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak semua kita polos, tidak semua kita suci. Hanya anak-anak anak-anak kecil yang innocence, yang betul-betul polos hatinya, yang betul-betul suci hatinya. Kalau orang dewasa, sulit sekali kita menemukan sungguh-sungguh innocence, dengan hati yang tanpa kebencian, dengan hati yang tanpa dendam, dengan hati yang tanpa kemarahan, akan sangat sulit kita temukan dari orang-orang yang dewasa. Tapi dari anak-anak kecil, hal itu pasti akan kita temukan. Dan kemudian ada juga jalan lain untuk menuju kekudusan, katanya, itu lewat pertobatan. Dan hal ini juga bisa membuat kita takut, menakutkan kita. Karena kita begitu banyak memikul pencobaan-pencobaan hidup. Kita banyak dicobai dalam kehidupan kita. Dan kita menangis, menderita dalam kehidupan kita. Dan kita mohon diselamatkan. Oleh sebab itu, satu jalan yang paling pasti, katanya, dan paling mudah, paling singkat adalah Ekaristi. Adalah misa kudus. Itulah jalan yang paling pasti, jalan yang paling mudah, jalan yang paling singkat. Itu adalah Ekaristi. Maka Paus Pius ke-10 ini mengajak kita untuk semakin sering hadir dalam perayaan misa, dalam perayaan Ekaristi. Dan dia juga menggalakkan komuni pertama dipercepat kepada anak-anak. Karena hanya dengan persatuan dengan Kristus yang mencintai kita,
persatuan dengan Allah yang mencintai kita dalam diri Yesus Kristus yang kita sambut dalam komuni itu yang mampu membawa kita ke surga. Inilah caranya dikatakan oleh Paus Pius ke-10. Dan memang kalau kita mengikuti misa, di dalamnya itu sudah ada tobatnya, ada mendengarkan sabda Allah, ada homilinya, kemudian kita mendoakan doa syukur agung, kemudian kita bersatu dengan Yesus lewat komuni kudus. Sungguh-sungguh Kristus bersatu dengan umatnya, dan kita bersatu dengan penciptanya, yakni Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus yang menjelma dalam roti yang sederhana. Maka dijuluki Paus Pius ke-10 sebagai Paus Ekaristi karena mengajak umat, mendekatkan semua umat kepada Ekaristi. Dan pada masa kepausan, Paus Pius ke-10 ini juga banyak diperbaharui dalam hal liturgi. Umat kembali didekatkan kepada lagu-lagu Gregorian. Bukan berarti Paus Pius ke-10 tertutup kepada lagu-lagu modern dalam gereja. Dia tetap terbuka dengan lagu-lagu modern, tetapi dipadukan dengan Gregorian, diperbaharui, dan sungguh-sungguh dibuat liturgi itu sedemikian agung, sedemikian menawan, sehingga kita sungguh-sungguh masuk dalam suasana surgawi. Jadi Paus Pius ke-10 ini kembali mengingatkan kita, dia membaharui liturgi dan juga membaharui brevir, yakni brevir adalah doa harian yang didoakan oleh para biarawan, biarawati, dan para imam, dan itu dibaharui, dibuat lebih sederhana, tetapi lebih mendalam. Kita melihat Paus Pius ke-10 ini sungguh berjasa untuk membaharui liturgi gereja, dan juga untuk menjadikan anak-anak kecil dapat menerima komuni lebih cepat. Menerima komuni pertama lebih cepat. Nah, sekarang kita melihat mengapa dia disebut sebagai putra Fransiskus. Dia seorang paus, tapi ternyata dia adalah anggota Ordo ketiga Fransiskan. Nah, kita melihat ternyata dalam sejarahnya ibunya juga adalah seorang yang saleh, ayahnya juga seorang yang saleh, dan dari keluarga yang sangat saleh. Dan kita melihat anggota Ordo ketiga Fransiskan itu dimasuki oleh Paus Pius ke-10 waktu dia menjadi imam di Salzano. Artinya pada saat dia menjadi pastor paroki di Salzano, ini tadi yang kita lihat sekarang secara khusus itu, dia selama 9 tahun bergabung dengan Ordo ketiga Santo Fransiskus. Jadi selama 9 tahun dia bergabung dengan Ordo ketiga Fransiskan. Jadi dia adalah Ordo ketiga, dia adalah seorang imam diosesan, tetapi dia menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus dari Assisi, yang diperuntukkan untuk para awam, dan juga untuk imam-imam diosesan yang ingin bergabung. Maka kita melihat, pada saat dia menjadi pastor paroki di Salzano itu, dia bukan hanya ambil bagian menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus, dia juga mendirikan 2 kelompok persaudaraan Ordo ketiga di wilayah itu. Dia mendirikan sampai 2 kelompok persaudaraan. Jadi persaudaraan Fransiskan itu yang sekular itu ada kelompok-kelompoknya. Misalnya di Sibolga ada Regio Tapanuli, ada Regio Nias, di Medan ada Regio Siantar, ada Regio Parapat, ada juga Regio di Medan. Jadi itu disebut persaudaraan lokal. Jadi di Salzano, di mana Pastor Sarto ini bertugas, Beppo ini bertugas, dia mendirikan 2 kelompok persaudaraan di sana dari Ordo ketiga. Dan kita melihat dia begitu banyak diinspirasi oleh tulisan-tulisan Santo Fransiskus dari Assisi. Dan dia dalam tulisan-tulisannya, dalam khotbah-khotbahnya, dalam kata-katanya, dalam renungannya, berusaha mengikuti idealisme Santo Fransiskus dari Assisi, yakni mengikuti kemiskinan Kristus. Mengikuti kemiskinan Kristus yang radikal, hidup sederhana, dan juga mencintai ketaatan suci, mencintai kemurnian suci, dan itu sungguh menjadi membatin di dalam hidupnya. Dia sungguh diinspirasi
oleh idealisme Santo Fransiskus dari Assisi. Dan itu tampak dalam ketulusan-ketulusannya, dalam sikapnya yang tulus, dan itu tampak sebagai karisma dari Santo Fransiskus dari Assisi yang hidup di dalam diri Santo kita ini, Santo Pius yang ke-10 ini. Ketulusan Fransiskan, kehidupan Fransiskan yang sangat sederhana, juga sangat mempengaruhi hidupnya. Nanti kita lihat apa kata-katanya tentang kemiskinan ini pada akhir hidupnya. Kita melihat seorang pribadi, dan dia juga mengatakan bahwa pada saat dia menjadi uskup pun, dia tidak pernah ingin disambut secara istimewa, dengan arak-arakan yang luar biasa, dia dengan jamuan-jamuan yang hebat, dia sering menolak hal seperti itu terjadi kepada dirinya. Dan ternyata dalam dirinya sebagai imam diosesan, dia juga memiliki seorang idola yang hebat dalam hidupnya, seorang kudus Fransiskan yang bernama Santo Leonardus dari Porto Mauricio. Santo Leonardus dari Porto Mauricio. Maka mari kita lihat, Santo Pius ke-10 sudah menjadi orang kudus. Dan dalam hidupnya dia juga meneladani seorang kudus. Dan juga hidup dalam spiritualitas Fransiskan. Itu berarti kita melihat bahwa teladan kekudusan yang diberikan oleh para pendahulu-pendahulu itu juga bisa sungguh-sungguh menjadikan kita menjadi pribadi yang kudus. Menjadi pribadi yang gembira. Menjadi pribadi yang bersuka cita dalam menghidupi panggilan kita. Entah itu sebagai bapak keluarga, sebagai ibu keluarga. Yang penting sebagai orang Katolik, kita memiliki model kekudusan. Dan ternyata yang kudus melahirkan juga yang kudus. Maka tidak salah apabila kita semua anggota LPF ini, semua kita yang berada di sini, mengambil model-model kekudusan itu di dalam hidup kita. Membuat beberapa orang kudus atau satu orang kudus itu menjadi idola kita dalam menghayati kita sebagai orang Katolik, dalam menghayati kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi Santo Leonardus dari Porto Mauricio inilah menjadi teladan bagi Santo Pius ke-10 dalam menghidupi imamatnya, dalam berkhotbah, dalam kesalehannya. Nah, kita melihat waktu dia menjadi imam, waktu dia menjadi uskup, jam 4 pagi, dia sudah berlutut di depan tabernakel. Dia sudah berdoa di depan tabernakel. Sungguh penyerahan hidup yang sungguh diilhami oleh Allah, oleh cinta Allah, lewat orang kudusnya, Santo Leonardus dari Porto Mauricio. Maka kita melihat memang kekudusan itu semakin terpancar dalam kehidupan Santo Pius yang ke-10 ini. Dan saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat bagaimana akhir hidup dari Santo kita yang tercinta ini. Dia tadi kita katakan meninggal dengan serangan jantung pada tanggal 21 Agustus 1914 di Vatikan. Sebelum wafat, inilah yang mengharukan dari kata-katanya. Mengharukan dari paus yang saleh ini, dari kata-katanya. Aku lahir miskin, aku pun hidup miskin, dan aku ingin mati sebagai orang miskin. Kita melihat kemiskinan Kristus itu sungguh melekat di dalam dirinya. Aku lahir miskin, aku pun hidup miskin, dan aku ingin mati sebagai orang miskin. Kita melihat sungguh-sungguh Kristus itu hidup di dalam dirinya. Dan teladan Santo Fransiskus itu sungguh-sungguh hidup di dalam dirinya. Menjadi bagian kehidupannya. Dia menyadari seperti Yesus yang lahir miskin, seperti Yesus yang hidup miskin, dan seperti Yesus yang mati juga miskin di atas kayu salib. Begitu juga Santo Pius ke-10. Seperti Santo Fransiskus dari Assisi mengatakan, walaupun Santo Fransiskus dari Assisi tidak lahir miskin, dia lahir dari keluarga kaya,
tetapi menghidupi kemiskinan Kristus yang radikal sampai mati. Dan Paus Pius ke-10 dengan menyadari itu di hadapan Allah, aku lahir miskin, aku pun hidup miskin, dan aku ingin mati sebagai orang miskin. Tetapi kita melihat di sini kekayaan rohani yang sangat mendalam. Dia kaya dalam Kristus. Kaya dalam Kristus. Kaya dalam iman. Imannya yang teguh kepada Allah. Kepemimpinannya yang bijaksana. Hidupnya yang saleh. Dari masa kecil, dia telah mengalami perjuangan. Dia telah mengalami kemiskinan. Tetapi mengalami iman yang mendalam dari kedua orang tuanya. Lewat hidupnya juga, dia menunjukkan iman yang mendalam. Sejak masa kecilnya, sampai dia pendidikan seminari, dan juga akhirnya dia menjadi imam, dan menjadi uskup, dan akhirnya menjadi paus. Kita melihat sungguh-sungguh dia kaya dalam iman. Dia kaya dalam pengharapan. Seluruh kehidupannya dia letakkan kepada Allah. Seluruh hidupnya dia percayakan kepada Allah. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya hatinya ketika dia ingin menjadi imam, tetapi kesulitan dari keluarga, dari kedua orang tuanya. Tapi Allah mendengarkan doanya. Allah mengutus Monsinyur Farina untuk menyekolahkannya ke seminari tinggi, dan akhirnya dia menjadi imam. Dan dengan pengalaman-pengalaman itu kita bisa melihat, kita bisa mengerti bahwa Paus Pius ke-10 ini sungguh kaya dalam pengharapan. Dia kaya dalam pengharapan. Seandainya dia hidup sekarang, seandainya kita bisa bertemu sekarang, dan bisa kita berdialog dengan dia sekarang, kita pasti sungguh mengalami aura cinta itu yang mendalam di dalam dirinya. Dan kita juga melihat dia kaya dalam kasih. Kaya dalam kasih. Seluruh hidupnya mengasihi. Seluruh hidupnya mengasihi. Dan dia dengan kecerdasan yang luar biasa, dia mampu membimbing gereja. Dia mampu mewartakan gereja, mewartakan Allah kepada semua orang. Dan kita melihat begitu banyak orang yang terinspirasi dalam melalui hidupnya. Sungguh pribadi yang patut kita teladani dalam hidup kita. Mari kita jadikan Kristus itu segala-galanya dalam hidup kita. Walaupun kita memiliki banyak harta, memiliki kekayaan, tapi hanya Kristus yang mampu menjadikan segala-galanya itu indah bagi kehidupan kita. Maka mari kita menerima segala-galanya dalam Kristus, karena kita adalah milik Kristus. Maka seperti dikatakan oleh Paus Pius, mari kita kaya dalam iman, kaya dalam pengharapan, kaya dalam kasih. Dan mari kita ingat untuk terus menjadikan Ekaristi menjadi kekuatan kehidupan kita. Karena Paus Pius ke-10 mengatakan, dengan Ekaristi, dengan komuni suci, kita memperoleh jalan yang mulus, jalan yang singkat ke surga, karena lewat komuni kudus itu, kita menerima Yesus Kristus sendiri, yang adalah Allah yang mencintai kita, yang adalah Allah yang mengasihi kita, yang mengampuni dosa-dosa kita, yang mengerti hidup kita, yang memberikan pengharapan kepada kita, yang memberikan berkat-Nya kepada kita. Maka mari kita mohon doa dari Santo Pius ke-10, agar kita juga dianugerahi kerendahan hati, dianugerahi kecerdasan, kebijaksanaan, dianugerahi juga iman, dianugerahi pengharapan, dianugerahi kasih. Supaya dalam waktu-waktu kesulitan dalam hidup kita tidak putus asa. Dalam kesedihan kita tidak sungguh-sungguh menjadi terlarut-larut dalam duka, tapi selalu ada pengharapan di dalam Kristus, seperti yang ditunjukkan oleh Paus kita yang tercinta ini, Paus Pius ke-10. Santo Pius ke-10, engkau yang dikuduskan oleh Allah, dan engkau telah memilih hidup di hadapan Allah dengan hati suci murni. Doakanlah kami kepada Allah di surga. Amin. Terima kasih banyak Pastor Nikolaus Sitanggang. Pada malam hari ini, Pastor telah menyampaikan begitu banyak keistimewaan dari Santo Pius ke-10. Sungguh suatu inspirasi iman bagi kita, menumbuhkan iman kita. Dan satu hal yang paling istimewa malam hari ini dapat kami tangkap adalah
luar biasa hasil pemikiran Santo Pius ke-10 ini. Sekarang dapat kita menikmatinya, pewartaan tentang Kristus lewat internet, lewat media massa, kalau pada masanya Paus Pius ke-10. Terima kasih, Pastor.